misalnya ke normally open gitu ya. Oke, nah jadi wiringnya kurang lebih seperti ini ya, kalau pakai kipas beneran gitu ya. Nah, kalau di mini tas sebelumnya yang tadi itu kan eh, ini diganti dengan LED ya. Nah, kalau real case-nya, kalau teman-teman mengontrol perangkat elektronik yang sumbernya ini dari arus AC ya, dari si PLN. Nah, untuk wiringnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa konfigurasinya bisa menggunakan normally open atau normally close ya. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi mungkin udah tahu ya perbedaan normally open dan close ya. Karena mekanisme di relay. Jadi normally close itu ketika tidak ada sinyal itu secara mekanis itu terhubung ya dengan kom. Nah, ketika diberi sinyal baru terhubung ke NO kayak gitu. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Sekali lagi, teman-teman untuk wiring menggunakan relay ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Belum ada ya? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita lanjut dulu sambil nunggu. Untuk selanjutnya, mini tas yang kedua. Oke, kita spin lagi. Mini tas yang kedua ini akan di present oleh B29. Oke, hadir Ardiansyah. Hadir Kak, tapi saya pakai potensiometer nggak bulat gitu Kak, bisa Kak? Oh, oke, sebentar. Eh, Yang bulatnya belum bisa. mini tasnya ya, sebentar. Atur RGBLD bersinput potensio bulat. Oh, nanti Ardi pakai potensio apa? Yang lurus itu Kak. Oh, oke oke boleh. Silakan silakan. Izin share screen ya Kak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Kak? Ya, sudah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mini tas 2. Di sini yang pertama yaitu deklarasi pin untuk LED merah, hijau, maupun biru. Nah, ini ada pin-pinnya, 3 untuk pin merah, 5 untuk pin hijau, dan 6 untuk LED pin biru. Nah, selanjutnya itu kita deklarasi pin untuk potensiometernya untuk mengatur intensitas warna. Itu ada A0 yang mengatur LED merah, A1 yang mengatur LED hijau, A2 untuk mengatur LED biru. Nah, selanjutnya ada di void setup, yaitu mengatur pin LED sebagai output. Nah, di sini kita atur untuk pin LED-nya sebagai output. Di sini juga ada mengatur potensiometer sebagai inputnya. Nah, di sini ada fungsinya, yaitu fungsi untuk membaca nilai dari potensiometer dan memetakan nilainya. Nah, ini dia untuk membaca nilai analog dari potensiometer, yaitu 0, 1, 1023 menjadi 0255. Nah, di sini untuk loopingnya, yaitu menulis intensitas yang sudah di mapping ke masing-masing LED. Nah, di sini sendiri
Port.R itu untuk mengatur LED merah, port G itu untuk mengatur hijau, port B itu untuk mengatur LED biru. Baiklah, langsung dijalankan. Nah, ini dia ketika potensiometer yang merah di atas, maka warnanya berubah menjadi merah. Nah, ketika merah dan hijau digabungkan, itu berubah menjadi warna kuning. Ketika ketika ketiganya digabungkan, berubah menjadi putih. Dan seterusnya. Mungkin cukup sekian, Kak, yang bisa saya sampaikan. Oke, ya, oke, makasih Ardi. Ya, Oke, Kak. sebentar kita tanya dulu nih. Untuk LED RGB-nya nih yang dipakai ini pakai common anoda atau common katoda? Pakai katoda, Kak. Soalnya kalau pakai anoda, nggak jalan dia. Atau Oke, ciri-ciri common anoda, ini pakai katoda ya tadi. Ciri-cirinya seperti apa kalau pakai common katoda? eh, untuk ciri-cirinya, mungkin ini ya, Kak, negatif gitu. Saya kurang tahu juga, Kak. Saya tahunya cuma Hmm, anoda positif, katoda negatif gitu. oh, oke. Oh, perbedaannya itu ya, Ah, iya, common Kak. anoda sama katoda ya. Iya. Oke, jadi common katoda ini betul ya, eh, ada pin yang terhubung ke negatif ya. Nah, jadi kalau pakai common katoda ini kita perlu active high atau active low untuk menyalakan LED-nya karena terhubungnya tadi ya ke negatif. Nah, ini kita bisa lihat nih ya di sini. Sorry, eh dicoret dulu. Mana sih? Nah, di rangkaian ini kita lihat di sini ya. Nah, ini yang warna ungu ya, sorry. Yang warna ungu ini terhubung ke ground. Oke, sehingga LED RGB ini ya itu menggunakan active high atau active low. Nah, sedangkan yang common katoda seperti yang ini dia active low. Gitu. Apa kebalik ya? Kebalik, sorry. Heeh. Jadi kita perlu di high ya supaya menyala untuk yang common katoda. Kalau sebaliknya yang anoda itu kita perlu di low, active low ya. Oke, itu mungkin terkait LDRGB ya. Barangkali di antara teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, Salman, boleh silakan. Mohon maaf Kak, ini
Cuma mau izin menambahkan aja itu sebenarnya yang potensio geser kalau diganti ke potensio apa yang putar itu Kak, itu sebenarnya cuma sama aja sih Kak. Soalnya kan tiga kakinya itu apa arahnya itu sama, ada VCC sama SIG sama groundnya itu. Nah itu cuma disambungin kayak yang potensio geser ini aja Kak, jadinya bisa pakai yang potensio putar. Oh, oke. Iya, iya betul. Ya, makasih Salman untuk ininya ya. Tadi Oke Kak, siap. nambahin. Betul sih. Karena potensio ada tiga kaki ya, cuma beda bentuk aja sih. Mungkin nanti untuk assignment-nya Ardi tinggal diganti aja. Ya, sip, sip. Ya Kak, makasih Kak. Oke, sip. Makasih banyak untuk Ardi. Sekali lagi, barangkali teman-teman yang lain boleh, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Oke, untuk assignment-nya mohon kerjakan Minitas 1-2, sertakan evidennya ya. Oke, jadi yang tadi itu silakan masing-masing dicoba lalu didokumentasikan untuk assignment sesi 17. Kemudian ini mau lakukan praktikum 2, namun ubah menggunakan basis mikrokontroller SP32. Ya, oke. Kita lihat dulu praktikum 2. Oh, praktikum 2 yang tadi ini ya, yang tadi Ardi share baru nggak. Nah, untuk di assignment, jadi silakan ganti ya. Ini kan tadi menggunakan Word Arduino Uno. Nah, nanti teman-teman silakan ganti menggunakan SP32. Oke, ada yang sudah mengerjakan barangkali praktikum 2? Sorry, bukan praktikum 2. Assignment-nya yang nomor 2, ada yang udah mengerjakan Uno-nya diganti jadi ISP32? Oh, Sapatin udah ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Nabila. Apa ada pengaruh dari pemilihan common-nya? Nah, oh tadi ya, common anoda atau katoda ya, yang RGB ya. Ya, jadi tadi pengaruhnya ke active height sama active flow tadi ya. Jadi nanti ini mungkin strategi ketika desain PCB ya. Ketika desain PCB, ya ada dua pilihan tadi ya. Apakah active height atau active flow? Misalnya teman-teman menggunakan standar active height, misalnya ya dalam PCB-nya. Nah, jadi pemilihan RGB-nya ya, LED RGB-nya berarti harus menggunakan common common apa? Sorry, sorry. Ini suka kebalik-balik nih.